apakah ruqyah syar'iyah itu? Ruqyah secara bahasa adalah bisa bermakna jampi ataupun mantra. Ruqyah yang disyariatkan dan ada ruqyah yang dilarang oleh syariat, yaitu ruqyah yang mengandung unsur-unsur syirik ataupun ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ini adalah mantra-mantra tukang sihir ataupun sya'wadah, jampi-jampi yang dibaca oleh dukun yang mungkin dengan mengagungkan nama-nama selain nama Allah ataupun menyebutkan kalimat-kalimat yang disucikan, yang disakralkan, padahal itu bukan kalimat-kalimat Allah. Sedangkan ruqyah syar'iyah ini adalah bacaan ayat-ayat Allah, doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kepentingan terapi penyakit-penyakit medis ataupun penyakit gangguan jin ataupun gangguan jin termasuk sihir dan bahkan terapi kejiwaan, bahkan terapi mental seseorang, dan dia sebagai obat bagi hati orang-orang yang beriman. Karena Al-Quranul Karim menegaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah mengatakan, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita beriman kepada Allah, kita membaca Al-Quranul Karim dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan tartil, dengan menghayati makna-makna yang terkandung dalam ayat itu, maka itu sebagai syifa, sebagai obat bagi hati kita, obat bagi fisik kita. Karena kesehatan manusia itu berawal dari kesehatan hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah, dalam tubuh manusia ada sekerat daging. Mudghah itu adalah sekerat daging, ya, segenggam daging. Apabila sekerat daging ini baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan apabila sekerat daging ini buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Ala wahyal qalb. Itulah al-qalb, ya, hati manusia. Nah, ketika hati ini terisi oleh Al-Quran dan menjadi sehat, maka berarti dia telah melakukan ruqyah mandiri dengan ayat-ayat Al-Quran. Ataupun dia membaca zikir-zikir, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk perlindungan, maka berarti dia telah melakukan ruqyah mandiri untuk menjaga kesehatan hatinya dan juga kesehatan fisiknya. Sedangkan ruqyah syar'iyah ini harus dibaca dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang jelas, tidak boleh mengubah ayat-ayat itu ataupun mengubah maknanya. Dan kita pun tidak boleh meyakini bahwa bacaan kita itu memiliki kekuatan yang dahsyat terhadap setan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pengaruh terhadap setan karena kita berlindung dengan ayat-ayat Allah. Jadi bukan semata-mata bacaan yang mendatangkan khasiat ataupun manfaat, tetapi kita bertawassul kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang disyariatkan dalam Islam. Itulah ruqyah syar'iyah. Sedangkan keistimewaan ruqyah syar'iyah ini merupakan ajaran yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melakukan ruqyah syar'iyah sebagai penghidupan terhadap atau sebagai upaya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul yang saat ini mungkin tengah mati ataupun mungkin tengah tidak dikenal. Kemudian melakukan ruqyah syar'iyah secara benar dan ikhlas
adalah sebagai terapi bagi orang yang terkena gangguan jin ataupun sebagai pengusiran jin dari suatu tempat. Sedangkan ketika kita tidak menghadapi gangguan jin, membaca ayat Al-Quran itu merupakan pembentengan diri yang sangat kokoh. Dan itu merupakan upaya mencari pahala dan mencari ridha Allah yang sangat luar biasa. Karena membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah akan memberikan pahala kepada kita yang membaca Al-Quran. Setiap hurufnya itu satu kebajikan. Kemudian wal hasanatu bi asyi amsalha, satu kebajikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Kemudian melakukan ruqyah syar'iyah ini sebagai bukti pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai hamba yang lemah mengadu kepada Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Dan inilah hakikat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ruqyah syar'iyah bagi orang yang terbebas dari gangguan jin ataupun sihir adalah sarana untuk menguatkan benteng keimanan dan juga sekaligus sebagai refreshing rohani dengan membaca ayat-ayat Allah, membaca kalamullah, kalam ilahi dan zikrullah. Dan itu tentu saja akan semakin mendatangkan ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hati kita. Dan ruqyah syar'iyah sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terkena penyakit secara medis, terkena tekanan jiwa ataupun penyakit mental, dan juga sebagai pembentengan rohani ataupun pembentengan diri secara islami, karena kita memohon kepada Allah perlindungan secara langsung, tidak melalui seseorang ataupun melalui perantara-perantara yang diharamkan. Nah, inilah merupakan keistimewaan ruqyah yang diajarkan dalam syariat.